Selamat malam pemirsa, selamat bergabung di program iTalk bersama narasumber yang sedang berada di tengah pusaran pemberitaan. Saya Aryo Ardi. Fenomena anak-anak yang gemar mendengarkan suara klakson dari bus-bus di utara Jawa kini mendunia. Menanti bus di pinggir jalan dan berharap sang pengemudi membunyikan klakson dengan nada yang kreatif, nyatanya menghasilkan kesenangan tersendiri. Menjadi viral di dunia maya, demam Om Telolet Om mulai dipertanyakan dari segi legalitasnya. Meski tidak melarang, Kementerian Perhubungan mengingatkan agar euforia Om Telolet Om tetap mengutamakan keselamatan. Sejauh tidak membahayakan dan tetap berlandasan peraturan, Menhub Budi Karya Sumadi menyambut positif Om Telolet Om. Sekali ya ceritanya, saya dulu kan sering naik bus dari Jogja ke Jakarta. Selalu mencari bis yang terbaik. Jadi nggak mungkin saya melarang. Sedianya klakson pada setiap kendaraan berfungsi memberikan peringatan pada pengguna jalan agar lebih berhati-hati. Kesenangan memburu klakson telolet sedianya diiringi kewaspadaan dan mengutamakan aspek keselamatan. Kepolisian pun akan menindak pengguna klakson yang tidak sesuai perundangan. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, Om Telolet Om yang semakin fenomenal terutama di saat musim libur panjang seperti saat ini, dan malam hari ini saya sudah kedatangan tamu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga punya pengalaman Om Telolet Om. Selamat malam Pak Budi. Malam Mas Arya. Benar punya pengalaman waktu kuliah di Jogja ke Jakarta. Betul. Harus memilih bus yang ada klakson telolet ya? Betul. Seperti apa Pak pengalamannya Pak? Ya kan saya dari Palembang ke Jogja itu, untuk Jakarta ke Jogja itu pakai bis. Bapak asli Palembang, kuliah di UGM Yogyakarta. Jadi kalau kita pas cari tiket di Jogja, terutama kalau pulang lebih bisa memilih gitu. Kita pilih lah. Jadi yang kalau klaksonnya bagus. Kalau busnya klaksonnya jelek bukan telolet, Pak Budi nggak mau naik bus itu ya? Nggak mau. Itu harga tiketnya sama Pak ya? Sama. Jadi sebenarnya fenomena ini sudah terjadi di Indonesia sejak tahun 70 berapa Pak Budi? Waktu itu 76 ya. Tapi memang itu kreativitas masing-masing bis saja gitu ya. Belum seperti sekarang semuanya dan menjadi satu viral seperti sekarang ya. Tapi suaranya udah telolet Pak Budi ketika itu ya. Tidak ada perubahan sampai saat ini ya. Tidak. Tapi sekarang lebih kreatif. Lebih kreatif. Apa bedanya Pak Budi? Saya dengar ada juga yang mendayu-dayu dan lebih panjang ya. Kalau dulu itu pendek sekali gitu ya. Tapi sekarang mendayu-dayu panjang bisa sampai hampir 1 menit itu. Ternyata bukan lagu dangdut yang ada cengkoknya, tapi klakson telolet pun juga ada mendayu-dayu Pak Budi ya. Betul. Benar Pak, Menhub atau Kemenhub akan mengadakan kontes telolet, bahkan mengundang DJ dunia, benar seperti itu? Jadi gini, saya kan sebelumnya presidir dari Jaya Ancol. Saya melihat ini sebagai suatu kreativitas yang bagus. Artinya ada 2 sisi yang bagus dari sini. Sisi yang pertama bagi Kementerian Perhubungan, sekarang ini yang namanya bus itu kan kurang diminati. Nah, dengan keunggulan daripada telolet ini, dia mungkin akan menjadi sesuatu yang jadi diminati. Nah, kreativitas, Ancol adalah tempat berkumpulnya kreativitas gitu. Ngumpulin DJ, kompetisi seni dilakukan. Jadi minggu kemarin saya ketemu dengan Operation Director, saya bilang, ya mereka akan bikin, nah kita support itu. Bikin akhir tahun ini, pergantian tahun? Enggak, akhir tahun ini dia bikin tapi mini, belum besar, tapi mereka akan siapkan dalam waktu 1 bulan. Dari Kemenhub sendiri supportingnya akan seperti apa Pak? Pembagian tugasnya dengan PT Ancol sendiri? Satu, kita
endorsement lah ya, endorsement pada sponsor, endorsement sebagai mengengage bahwasanya kita memang membutuhkan kreativitas, kita membutuhkan telolet untuk memajukan bis, seperti itu. Jadi ada kolaborasi, perannya lain-lain dengan Ancol. Nah, ada juga berita yang menyebutkan bahwasanya Bapak akan melarang penggunaan klakson telolet. Benar seperti itu Pak Budi? Sebenarnya waktu itu sedikit dipelintir. Jadi waktu itu ada teman wartawan bercerita, dan saya belum tahu Om Telolet waktu itu. Disampaikan, Pak ini ada Om Telolet suka di pinggir jalan. Pasti Pak Budi bikin ini Om siapa lagi gitu Om ya? siapa lagi gitu. Pasang itu. Ditunjukin lagi gambarnya itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, secara umum disampaikan nggak boleh gitu. Nah setelah saya pelajari, oh kalau teloletnya boleh, kalau di pinggir jalan ya jangan gitu. Karena membahayakan Betul. anak-anak itu juga. Betul. Nah, kalau aturan sendiri kan juga ada terkait dengan desibel berapa besar suara. Itu dari Kemenhub seperti apa Pak? Duduk aturannya Pak Budi? Ada jumlah desibel tertentu karena desibel itu mengatur satu kualifikasi tertentu untuk mereka yang di sekitarnya dan juga di busnya gitu. Dalam suatu waktu tertentu, kalau itu masif, mengganggu. Betul. Mengganggu. Betul. Nah oleh karenanya kita pelan-pelan. Ini ada suatu kreativitas, kita nggak boleh frontal. Kita ajak ngomong, kita jelaskan mengapa aturan itu ada gitu. Karena pada dasarnya pemerintah memang membuat aturan, tetapi kita harus hati-hati. Jangan aturan ini membelenggu masyarakat menjadi suatu kotak-kotak yang akhirnya mereka pasif gitu ya. Jadi kreativitas, ide harus kita terima, kita diskusi gitu. Kalau ternyata peraturan ini terlalu menghambat, ya kita bisa bicara gitu. Apakah ini sudah disosialisasikan Pak? Mungkin ke PO Bus atau ke Organda mungkin? Belum. Minggu ini kita akan, setelah tahun baru ini baru kita akan bahas bersama-sama. Biasanya kalau ada satu case, biasanya kita undang Organda untuk bicara, ya, bicara topiknya apa, peraturannya apa, apakah peraturan ini bisa dijalankan atau tidak. Dalam hal dia punya alasan-alasan tertentu yang menyatakan bahwasanya peraturan ini berlebihan, menyusahkan, nah, kita review. Tapi kalau memang ini valid dan bisa memang mengatur tata laksana daripada bis itu dengan baik, mengapa tidak? Apakah klakson telolet ini nanti akan hanya diatur untuk bis, katakanlah bus antar kota, antar provinsi atau akap saja, ataukah untuk angkutan umum secara general Pak? Karena gini lah, telolet sejarahnya ini memang di bis. Sebaiknya memang dijadikan karakter bis saja gitu. Ya, dan mobil kan Signature besar style gitu. ya Pak ya? Signature style. Kalau angkot pakai itu nggak cocok lah gitu. Ya bagi angkot cuma di perkotaan bikin bising Pak. Kalau mungkin kalau akap mungkin terlalu banyak. lewat Bukit Barisan butuh klakson dari jarak jauh supaya orang minggir, itu juga bisa dibutuhkan Pak ya. Nah tapi nanti kira-kira dari pengemudi sendiri apakah sudah ada masukan Pak ya langsung ke Bapak, ke Kementerian Bapak mengenai nanti seperti apa sih aturan ini sebaiknya dijalankan atau diterapkan oleh Kementerian Bapak? Belum ada yang terstruktur ya, tapi biasanya sekali lagi kita dengan asosiasi. Karena asosiasi itu sebelum kita mengundang, mereka mengundang lah PU atau supir bus tapi di sisi lain memang harus kita berikan satu edukasi yang bagus. Karena beberapa supir bus juga keberatan. Bayangin kalau dia mestinya 60 kilo atau 1 jam, karena ya dicegat-cegat bisa 1 jam 30 menit kan kasihan juga gitu. Baik. Jadi memang kita mesti diskusi, tapi saya menganggap ini kreativitas yang harus diangkat. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut Pak Budi. Dan pemirsa, kita rehat sejenak dan iTalk akan segera kembali sesaat lagi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Budi, libur panjang Natal kemarin dan juga cuti bersama dan akan berlanjut pada libur panjang pergantian tahun, agak terganggu aktivitas perlintasan di Cipularang. Karena ada salah satu pilar jembatan Cisomang yang bergeser. Dari Kemenhub sendiri seperti apa Pak antisipasi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi? Ya, pertama kali kami berdiskusi dengan Kementerian PU, dengan polisi, apa yang terjadi dan bagaimana rekomendasinya. Dari kerusakan yang terjadi, ternyata memang masih ditolerir kendaraan tipe 1 itu boleh. Tipe 1 itu sedan mobil sama sedan jeep lah. sama jeep ya. Jeep Tapi bus apalagi truk gandeng sama sekali tidak boleh. Jadi dengan dasar itu PUPR
dan lalu lintas memberikan masukan gitu. Terus kita memberikan suatu rekomendasi tentang larangan bagi jenis-jenis tertentu yang tidak boleh satu. Kemarin kita evaluasi lagi, ternyata jalan-jalannya itu juga harus diatur. Jadi memang kita hari ke hari melakukan diskusi dengan Korlantas dan PUPR untuk menghadapi ini. Apalagi kita masih ada tanggal 1 harus mudik balik. Ya. Jadi kita memang akan mendiskusikan secara jelas, tepat, supaya para pengguna jalan itu juga jangan terlalu dirugikan. Gitu. Apakah sudah ada perkiraan Pak berapa panjang atau berapa kilometer kemacetan yang akan terjadi akibat perbaikan jembatan Cisomang ini dari hitung-hitungan Kemenhub? Sebenarnya kalau lalu lintas dengan kapasitas biasa, dengan pengalian ini, relatif pada hari pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Kemarin memang terjadi suatu kemacetan karena trailernya itu macet. Sehingga itu macet sampai lebih dari 5 kilo. Ya. Tapi teoritis kalau dengan volume yang biasa, dengan larangan yang ada sekarang itu, tidak ada kemacetan. Artinya kalau, hanya menuju Bandung lebih lama bagi bus dan trailer. Normalnya menuju Bandung dengan Cipularang sekitar 2 jaman Pak. Normalnya. Kalau sekarang butuh berapa jam Pak Budi? 3 jam lah. 3 jam dari Jakarta menuju Bandung. Ya, ya. Untuk arah sebaliknya apakah ada pengaruh Pak Budi? Sama kira-kira. Sekitar 3 jam juga ya? Ya, betul. Baik. Nah, kalau kita berbicara selain soal Cisomang, tahun baru atau pergantian tahun ini adalah salah satu momen yang membuat Bapak sebagai Menteri juga ketiban sibuk Pak, karena tidak boleh cuti seperti itu Pak ya. Ya. Selain di Cisomang, di mana lagi Pak titik-titik kemacetan jelang pergantian tahun ini? Kita berdiskusi dengan stakeholder, khususnya dengan Korlantas dan Kementerian PUPR. Ya. Nah, dari kondisi itu kita memang melihat ada 3 tempat yang kemungkinan terjadi satu kemacetan. Satu itu di Suta, yang kedua di Merak, yang ketiga di Cipali. Suta dan Merak kita sudah punya format tertentu untuk mengatasi, tapi kita tidak boleh lengah, harus melakukan itu. Khusus untuk Cipali itu ada satu kata yang tepat, bahwasanya yang namanya jalan tol itu ada kapasitas. Betul. Seperti air dalam gelas itu. Kalau kita memberikan volume jauh lebih besar, pasti luber gitu. Ya. Nah, konsep itulah itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan keterbatasan itu, maka untuk mengantisipasi mobil itu berlebihan, maka kita akan gunakan mekanisme buka tutup. Ini sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya horor di Brexit pada Idul Fitri 2015. Betul. Ya. Jadi kita pada saat itu kita terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan, sehingga seolah-olah yang namanya Cipali itu mampu menampung berapapun satu jumlah ember mobil yang gitu, datang. padahal satu gelas gitu loh. Nah, kita batasi dengan itu dan kita juga arahkan bahwasanya pemudik silahkan juga bisa menggunakan jalur utara dan jalur selatan. Pada saat malam itu kami berkunjung sana, ya alhamdulillah lancar. Artinya mungkin bagi warga atau masyarakat Jakarta yang mau mengarah ke Jawa bagian timur melalui Cipali, ketika mereka memasuki tol JOR, Jakarta Outer Ring Road, mereka sudah punya informasi Pak, bahwasanya di Cipali sudah penuh atau sudah padat. Betul. Karena kami informasikan, kalau Cipali itu lebih dari 5 kilometer, maka orang dari Pejagangan harus keluar. Kalau lebih dari 10 kilo, harus keluar dari Cikarang. Ya. Kalau lebih dari itu, kita akan kendalikan di kota. Itu yang kita komunikasiin terus. Nah, ini yang mungkin jadi suatu cara baru untuk memberikan suatu komunikasi kepada masyarakat yang akan menggunakan lalu lintas. Nah Pak, bagaimana Bapak nantinya bisa mengatur dan bisa dipatuhi oleh masyarakat apa yang Bapak himbau tadi ketika Cipali ini sudah padat oleh lalu lintas, apakah mereka akan diblok jalannya, diarahkan melalui jalan-jalan di sekitarnya, ataukah nanti pengaturan akan seperti apa di lapangan Pak Budi? Kita ada mekanisme yang sekarang ini Brexit, kalau dia itu ngantri sampai 5 km, maka mobil harus keluar dari pintu sebelumnya. Ini kita tutup pintu sebelumnya. Kalau ini 10 km, berarti menghabiskan 10 km ini membutuhkan lebih dari 2 jam. Kita tutupnya lebih awal, di Kerawang. Oh, di Kerawang udah mulai ditutup tuh Pak ya? Kalau 10 kilo ya. 10 kilo. 10 kilo. Jadi
pemudik itu bisa lewat Bandung atau lewat ke Pantura gitu. Kalau lebih dari itu, kita akan manage dari Jakarta. Nah ini selalu kita komunikasikan supaya orang juga tidak komplain. Mengapa kok seperti ini? Nah kita sampaikan kondisi itu. Nah bagi masyarakat bagaimana cara mereka mendapatkan info itu? Apakah ada di signboardnya Jasa Marga yang ada di setiap ruas tol, ataukah melalui radio atau seperti apa Pak Budi? Ada Akses di radio, informasinya. tetapi di setiap perlintasan atau exit itu kita ada komunikasi. Atau mungkin ada apps yang bisa di-download di telepon masing-masing, Pak? Ada Kita aplikasinya? melalui radio. Melalui radio saja, Pak ya. Dan itu diinformasikan 24 jam, Pak Budi ya. Betul. Baik, itu kita bicara soal Pulau Jakarta dan sekitarnya, Pak. Bagaimana kalau kita mengarah lebih timur lagi, Pak? Apakah ada titik kesimpulan kemacetan, Pak? Ada beberapa, satu itu di Puncak, kedua di Bandung, ketiga di Bali. 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 Ya. Jadi memang masing-masing spesifik punya Karakteristik. problemnya macam-macam. Seperti di Puncak kita buka tutup. Ya. Di Bandung belum ketemu konsep. Jadi kita mesti ngomong dengan wali kota apa yang akan kita lakukan. Bali kemarin kita sempat koordinasikan dengan Pemda, dengan polisi di sana. 1 hari, nggak sampai 1 hari itu bisa selesai. Jadi semua itu bisa di-manage, Pak ya? Mestinya bisa di-manage. Ya. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi Pak soal bagaimana Bapak memanage, karena Bapak lama di profesional di bidang di swasta, tapi sekarang bekerja sebagai abdi negara sebagai Menteri Perhubungan. Nanti kita akan kembali lagi Pak. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk. Pak Budi, Anda adalah seorang arsitek sebenarnya. Arsitek. Tahun 81 lulus dari UGM, Ya. kerja di profesional lama dan sebelum akhir bergabung di Angkasa Pura II dan akhirnya dipilih menjadi seorang menteri 5 bulan yang lalu. Ya. Apa bedanya bekerja di perusahaan swasta dengan bekerja sebagai menteri, Pak Budi? Sebenarnya sama ya. Yang membedakan memang kalau di kementerian itu lebih terstruktur, banyak regulasi yang harus kita penuhi. Tapi spiritnya sama. Maksudnya kita ditantang dengan suatu tugas-tugas yang harus diselesaikan. Kalau dulu lingkupnya kecil, sekarang lingkupnya besar. Ada 4 moda, Pak ya? Ada 4 moda. Darat, Laut, udara, udara, kereta api. kereta api. Kereta api. Ya. Bapak ketika pertama kali diangkat Pak pada bulan Juli 2016 banyak yang menyaksikan juga karena Bapak adalah seorang arsitek, tidak ada hubungannya dengan perhubungan. Ya. Bapak masuk perhubungan ketika membangun Sultan Taha II di Jambi dan juga Terminal 3 di Betul. Soekarno-Hatta. Ya. Bagaimana Bapak menjawab keraguan-raguan banyak orang, Pak Budi? Pada saat saya masuk Angkasa Pura II, banyak orang juga meragukan saya gitu. Tapi saya lama sebagai CFO, Finance Director. Darah dari kegiatan itu sebenarnya dari keuangan. Meskipun Bapak tidak punya latar belakang pendidikan Keuangan. finance. Otodidak. Keuangan tidak ada. Tidak ada. Otodidak, Pak ya? Saya jadi Finance Director kurang lebih 8 tahun. Setelah itu baru jadi Presidir. Nah artinya dari logika-logika keuangan, logika-logika manajerial itu kita bisa menyelesaikan. Dengan waktu yang pendek, Angkasa Pura bisa saya pahami dan saya bisa menyelesaikan beberapa hal. Jadi saya pikir similar the same ya, apa yang terjadi di Angkasa Pura dan di kementerian juga sama gitu. Dan mungkin udara itu adalah suatu disiplin yang paling complicated dan regulatednya luar biasa gitu. Jadi untuk di moda-moda yang lain praktis Tidak setinggi udara, Pak ya? Ya. Bapak punya karir yang sangat cemerlang, Pak, di bidang profesional di swasta. Tapi kenapa Bapak mau akhirnya masuk ke Angkasa Pura II dan sekarang jadi menteri, Pak Budi? Saya melihat bahwasanya satu amanah, satu tugas, apalagi untuk negara itu menjadi penting. Legacy bagi seseorang itu. Apalagi orang tua saya guru ya, yang selalu mengajarkan dalam skala kecil dia bilang kepada masyarakat dan masyarakat. Jadi kalau begitu saya di assign sebagai Presdir Ancol, itu bukan jabatannya tetapi kebahagiaan itu bagaimana bisa melayani masyarakat. Begitu juga di AP2 dan juga di kementerian. Jadi ada suatu kesenangan tersendiri, kenikmatan sendiri bisa take care masyarakat. Ingat pesan orang tua saya bahwasanya sebaiknya kita selalu memperhatikan masyarakat karena kita berasal dari masyarakat. 5 bulan sebagai menteri sejak bulan Juli lalu, apa yang
sudah Bapak rasakan sejauh ini Pak sebagai seorang menteri, dari kalau kita berbicara dalam konteks tantangan secara seorang profesional Pak Budi? Tantangan berat sekali. Ada yang masalah governance ya. Saya begitu masuk ditantang dengan banyaknya praktek-praktek pungli. Dan pada saat itu karena memang banyak yang mengadu, ya saya sampaikan itu kepada Pak Kapolri, dan Pak Kapolri menindaklanjuti itu. Dan akhirnya ada sidak di kantor Bapak. Betul. Tanpa direncanakan Pak Presiden hadir. Dan saya pikir ini momentum juga untuk kami, untuk yang lain untuk menyelesaikan. Yang lain saya pikir laut adalah satu moda angkutan yang paling menantang. Pak Jokowi punya konsep tol laut yang secara filosofis adalah suatu konsep yang baik sekali, di mana ini bisa menyelesaikan disparitas antara barat dan timur. Dan setelah saya masuk ke dalam itu banyak hal-hal yang belum deliver. Nah, oleh karenanya saya merasa tertantang, banyak detail-detail, banyak inisiasi yang harus saya laksanakan untuk laut. Karena room to move, pelayanan di laut itu masih jauh dari harapan. Apalagi Pak Jokowi sudah mencanangkan Indonesia inginnya menjadi poros maritim dunia seperti itu. Betul, betul. Jadi saya pikir kita setelah memikirkan poros maritim dunia, link nasional ini harus kita selesaikan. Link itu akan terselesaikan apabila segmen-segmen ekonomi yang terjadi di semua segmen itu harus terjadi. Dan kita pastikan itu deliver dan memang terjadi. Nah, kita punya masalah governance, kita punya masalah disparitas, kita selesaikan bersama-sama. Saya bersama-sama teman-teman perhubungan sangat bersemangat, dan teman-teman bersemangat sekali untuk menyelesaikan itu. Karena kita tahu kalau kita ke utara, ke timur, ketemu saudara di NTT, di Papua dan sebagainya, kita bisa bayangkan bagaimana seseorang beli beras yang harganya 300.000. Ya. Padahal di Jawa cuma puluhan ribu atau mungkin di bawah 10.000 mungkin. Bensin yang mahal sekali. Jadi memang ada suatu misi, ada passion tertentu dari saya, dari Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan konektivitas, untuk menyelesaikan disparitas, dan untuk menyelesaikan juga yang namanya pungli. Baiklah, kita bahas lebih lanjut lagi Pak Budi. Dan pemirsa, iTalk akan segera kembali dengan 2 orang tamu lainnya. Tetaplah bersama kami.